Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 4, apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar tematik pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 2 adalah seperti yang tertulis pada layar berikut ini. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan adik Beni yang sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Bayangkan, kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Nah, anak-anak, pada pembelajaran 2 ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Berikut adalah contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak menggunakan kertas untuk menulis, tapi kita juga mempunyai kewajiban menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Dari penjelasan di atas, tentu anak-anak dapat memahami bahwa adik Beni sudah mendapatkan haknya berupa makanan. Tetapi adik Beni belum melaksanakan kewajibannya, yaitu menghabiskan makanan. Andai saja adik Beni tahu betapa keras kerja seorang petani untuk menghasilkan beras yang kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat, tentu adik Beni akan berpikir ribuan kali sebelum dia membuang-buang makanannya. Nah, anak-anak, berikut ini akan ibu guru paparkan perjalanan panjang yang dilalui padi hingga sampai di atas meja makan kalian. Kita mulai dari hari yang pertama ya. Para petani datang pagi-pagi ke sawah, kemudian membajak sawah bisa menggunakan kerbau atau juga menggunakan traktor. Barulah pada hari ke-21 sampai dengan hari ke-30, para petani menanam padi di sawahnya di bawah terik matahari yang menyengat tubuhnya. Pada hari yang ke-100 atau sekitar 3 bulan kemudian, padi mulai berbiji. Dan pada hari yang ke-120, padi mulai menguning. Pada saat itulah para petani akan bergotong royong untuk memanen padinya. Pada hari ke-122, padi diambil dari sawah dan dibawa pulang ke rumah. Padi ini kemudian dirontokkan dengan mesin perontok sehingga terpisah antara batang dengan gabahnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kadar air pada gabah sehingga mudah untuk digiling. Barulah pada hari ke-130 padi dijemur hingga kering dan setelah itu baru digiling. Pada hari ke-132, semua padi sudah digiling dan sudah menjadi beras. Nah, inilah akhir perjalanan panjang dari padi.
Setelah padi menjadi beras, maka masyarakat akan membelinya dan kemudian menanaknya hingga menjadi nasi dan siap untuk dimakan di atas meja makan. Nah, anak-anak, dari penjelasan ibu guru ini tadi, ingatlah, habiskan makanan kalian, jangan disisakan, apalagi dibuang-buang. Kita harus menghemat makanan kita. Dan yang paling penting, kita harus menghargai jasa para petani yang sudah bekerja keras untuk menghasilkan makanan yang kita makan sehari-hari. Selanjutnya, anak-anak, lakukanlah kegiatan 1. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 buah gambar. Perhatikan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing orang pada gambar tersebut. Lalu buatlah tabel seperti contoh berikut dan jawablah pertanyaan yang terdapat pada tabel sesuai dengan tindakan yang dilakukan pada gambar A, B, dan C. Pada pembelajaran 2 ini anak-anak, kita juga akan belajar membuat kolase. Apakah kolase itu? Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase adalah ranting kering, bisa pula daun kering. Sobekan-sobekan bunga kering juga bisa kita gunakan sebagai bahan untuk kolase. Nah, ini yang paling sering digunakan oleh anak-anak ya untuk membuat kolase, yaitu biji-bijian. Sedangkan media yang biasa digunakan untuk menempel kolase adalah papan dan kertas yang tebal. Nah, berikut ini langkah-langkah membuat kolase ya anak-anak. Perhatikan supaya kalian bisa membuat kolase dengan baik. Ya, siapkan alat dan bahan yaitu gunting, lem, daun-daun dan batang tumbuhan. Langkah yang kedua, buatlah sketsa gambar sesuai dengan tema. Langkah yang ketiga, aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Perhatikan ya, ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Langkah yang keempat, tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Setelah hasil karyamu jadi, pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu pada dinding sekolah atau dinding rumahmu. Ya, sekarang kegiatan 2 anak-anak, saatnya kalian untuk berkreasi. Buatlah karya kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Kamu dapat membuat karya kolase dengan tema hewan yang disukai. Bisa ya anak-anak? Selamat berkreasi. Anak-anak hebatku, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan giat dan semangat hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.